Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, kali ini aku akan membagikan informasi penting nih ke kalian tentang apa yang harus kalian lakukan setelah kalian itu dinyatakan lolos dalam ujian seleksi mandiri SNMPTN Barat tahun ini. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat, congratulations buat kalian yang sudah dinyatakan lolos tahun ini. Selamat menjadi mahasiswa baru ya. Dan yang belum lolos, kalian jangan berkecil hati, kalian harus tetap semangat karena kalian itu sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalian jangan sampai menyerah gitu, kalian harus tetap berusaha untuk di ujian yang akan datang. Jadi kira-kira informasi apa nih yang akan aku bagikan ke kalian? Penasaran nggak? Oke, jadi hari ini aku akan membagikan informasi mengenai bagaimana sih tata cara melakukan daftar ulang atau registrasi setelah kalian itu dinyatakan lolos dalam ujian mandiri SNMPTN Barat. Nah, kali ini aku akan membagikan informasinya itu di kemungkinan 2 atau 3 perguruan tinggi negeri yang sudah melakukan update informasi mengenai tata cara daftar ulang ini ya. Nanti akan aku share ke kalian gimana tata caranya. Kemudian nanti aku akan taruh link informasinya itu di description box ya. Dan pastiin kalian harus tonton video ini sampai akhir. Oke, perguruan tinggi negeri yang pertama akan aku bahas adalah Universitas Palangkaraya. Nah, di sini mereka sudah memberikan pengumuman itu tentang tata cara pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru program sarjana di Universitas Palangkaraya jalur seleksi mandiri SNMPTN Barat 2021. Nah, gimana sih tata cara daftar ulangnya, apa yang harus disiapkan? Oke, di Universitas Palangkaraya yang pertama kalian harus menyiapkan kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkas di sini ada banyak ya. Ada banyak, sekitar ada kayak 9 macam gitu. Nah, ini aku sebutin secara umumnya aja ya. Yang pertama itu kalian harus menyiapkan pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan ketentuan latar belakang putih, berpakaian rapi, dan sikap formal. Jadi foto ini kalian benar-benar yang rapi, formal gitu, tegak. Kalian jangan sampai mengirimkan foto yang kayak selfie, itu jangan sampai ya. Karena ini kan untuk di universitas ya, jadi harus formal. Kemudian yang kedua, kalian harus menyiapkan kartu peserta SNMPTN Barat tahun 2021 kalian. Dan yang ketiga, kalian harus menyiapkan ijazah bagi yang sudah memiliki atau surat keterangan sudah mengikuti proses kelulusan atau bisa dibilang kayak SKL gitu ya bagi kalian yang dari SMA, SMK atau MA gitu yang sederajat dan peserta didik paket C yang mana nanti akan diganti dengan bukti kelulusan yang resmi gitu. Jadi kalau kalian belum punya ijazah saat melakukan pendaftaran ulang ini, kalian bisa menyiapkan semacam SKL gitu ya dari sekolah kalian. Nah, kemudian apabila kalian yang bersangkutan itu dinyatakan tidak lulus SMA, SMK atau MA itu, maka status kalian sebagai mahasiswa baru di Universitas Palangkaraya itu akan batal. Nah, kemudian berkas yang keempat kalian harus siapkan itu adalah kartu keluarga atau surat keterangan susunan keluarga dari kepala desa atau lurah. Nah, kemudian yang kelima itu ada surat kematian ayah atau ibu bagi calon mahasiswa yang yatim atau piatu. Nah, ini kalian siapkan ya berkas-berkas kalau menyangkut tentang keluarga kayak gini, kalian harus siapin banget, harus teliti. Kemudian ada juga surat keterangan kesehatan dari instansi kesehatan resmi milik pemerintah, misalnya kayak rumah sakit umum daerah, terus puskes atau tempat klinik gitu, kalian bisa. Yang menyatakan nih, yang pertama kalian berbadan sehat, yang kedua tidak buta warna, khususnya bagi beberapa program studi misalnya kayak kedokteran, pendidikan kimia, pendidikan biologi, kehutanan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, kalian juga harus menyiapkan surat keterangan penghasilan kedua orang tua atau wali yang menanggung biaya kuliah kalian, maksudnya di sini ya, berupa gaji atau penghasilan lainnya terakhir sekitaran bulan Mei atau Juni 2021. Jadi slip gaji itu kalian siapkan dari rentang waktu dari Mei atau Juni 2021 yang disahkan oleh yang pertama bendahara gaji bagi pekerja sektor formal seperti PNS, TNI atau Polri, karyawan swasta, dan pensiunan. Yang kedua, harus disahkan oleh lurah atau kepala desa bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal. Misalnya kayak buruh, petani, terus nelayan, pedagang gitu, harus disahkannya sama lurah gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya itu dokumen khusus persyaratan untuk penentuan iuran pengembangan institusi atau IP, atau bisa lebih akrabnya di kalian itu istilahnya SPI gitu ya, sumbangan pengembangan institusi. Ada kelompok 1 gitu. Nah, di sini ketentuannya tuh yang memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar dan atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS dan atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua, dokumen-dokumen yang dapat meyakinkan bahwa calon mahasiswa atau orang tua atau wali yang membiayai pendidikan dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Antara lain itu di situ ada syarat-syaratnya ya, ada kriterianya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Nanti aku taruh juga di linknya di description box. Kemudian ada dokumen khusus persyaratan untuk penurunan nilai IP atau SPI tadi ya, IP iuran pengembangan institusi kelompok 2 itu ada kriterianya juga, kalian harus baca secara teliti. Kemudian ada persyaratan tambahan nih bagi calon mahasiswa khusus program studi kedokteran di Universitas Palangkaraya, di mana yang pertama itu wajib mengikuti tes kesehatan secara online. Nah, verifikasi dokumen hasil tes kesehatan. Nah, di tes online ini gunanya tuh untuk memverifikasi gitu loh dokumen hasil tes kesehatan yang sudah kalian lampirkan tadi. Nah, ini tes kesehatan secara online ini akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2021. Kemudian yang kedua ada pengumuman kelulusan tes kesehatan pada tanggal 25 Juli di laman website http://pmbupr.ac.id. Terus ada juga wajib mengikuti pemeriksaan psikologi yang akan dijadwalkan kemudian dengan pengumuman yang tersendiri. Jadi khusus mahasiswa kedokteran nih harus update informasi ya setelah kalian pengumuman kelulusan tes kesehatan itu kan ada pemeriksaan psikologi yang akan diinfokan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalian harus tetap update informasinya. Kemudian tentang pengisian UKT atau iuran pengembangan institusi. Itu yang pertama kalian harus mengisi borang UKT dan IP. Kalian bisa lihat sendiri nanti di websitenya ini ya. Terus kemudian setelah kalian mengisi, melengkapi data-datanya semua, berkasnya, itu akan dilakukan pengumuman besaran nilai UKT dan IP pada tanggal 25 Juli yang dapat dilihat di laman website http://ukt.upr.ac.id. Kemudian yang ketiga ada penyampaian sanggahan atau keberatan nih bagi kalian yang kira-kira aduh UKT-nya kok besar banget, mahal gitu. Kalian bisa melakukan sanggahan atau keberatan mengenai UKT atau IP bagi calon mahasiswa itu di tanggal 26 Juli sampai 31 Juli di laman yang sama gitu ya, di laman http://ukt.upr.ac.id. Kemudian ada penetapan kelompok dan besaran UKT dan IP calon mahasiswa pada tanggal 3 Agustus 2021 di laman http://pmbupr.ac.id. Nah, lanjut nih ya. Jadi proses pendaftaran ulang atau registrasinya itu yang pertama jadwal pembayaran UKT, terus IP dan pendaftaran ulang atau registrasi itu dimulai pada tanggal 5 sampai 13 Agustus 2021. Nah, yang kedua panduan tata cara pembayaran UKT, IP, dan pendaftaran ulang ini melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Palangkaraya atau SIAKAT UPR, dan itu dapat diunduh di laman http://ukt.upr.ac.id. Kemudian yang terakhir melakukan pendaftaran ulang di fakultas masing-masing dimulai dari tanggal 5 sampai 6 Agustus 2021 dengan tata cara yang diatur sendiri oleh masing-masing fakultas terkait situasi dan kondisi yang sekarang ini masih pandemi ya. Jadi kalian harus juga pantengin informasi website di fakultas kalian masing-masing. Itu kalian harus amatin juga informasinya gimana update-annya supaya kalian nggak ketinggalan info ya. Oke, lanjut ke perguruan tinggi negeri yang kedua yang akan aku bahas itu adalah di Universitas Jambi. Nah, di sini nanti aku taruh linknya juga ya di description box. Di sini diumumkan kepada mahasiswa baru yang lulus jalur SMMPTN Barat agar dapat melaksanakan daftar ulang dari tanggal 16 Juli sampai dengan paling lambat 26 Juli 2021. Nah, sebelum tanggal ini, tanggal 16 sampai 26 Juli ini, teman-teman yang dinyatakan lulus di Universitas Jambi itu belum bisa melakukan login atau mengecek kelulusan gitu. Jadi harus dalam rentan waktu ini ya. Kemudian tata cara daftar ulangnya yaitu yang pertama login
menggunakan username. Username-nya itu adalah nomor tes SMMPTN Barat dan passwordnya itu berupa tanggal lahir. Setelah login, maka kalian itu wajib ganti passwordnya ya. Kemudian yang kedua, isi form data diri, data sekolah, alamat, dan data keluarga. Kemudian kalian juga harus mengupload file atau dokumen yang berupa hasil scan. Yang harus disiapkan itu apa aja sih? Ini banyak ya. Ada yang bagi mahasiswa non KIPK, kemudian ada yang bagi mahasiswa KIPK. Nah, ini kalian harus perhatikan masing-masing ya. Ini ada banyak banget, kayak contohnya nih kalian harus menyiapkan kartu peserta yang asli, terus surat keterangan lulus dari sekolah kalau belum ada ijazah, dan kalian harus kalau yang udah ada ijazah itu ijazahnya harus yang sudah dilegalisir, kemudian menyiapkan akte juga, akte kelahiran, kemudian kalian menyiapkan rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau jika sudah ada semester 6 di SMA itu kalian boleh menyertakan ya. Terus kalian juga bisa menyiapkan surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang menanggung biayanya. Terus kalian juga harus mengunggah foto slip gaji bagi orang tuanya yang bekerja sebagai PNS, TNI Polri, dan sebagainya. Nah, kemudian ada ketentuan khusus bagi mahasiswa yang lulus di prodi kedokteran, psikologi, kesehatan masyarakat, farmasi, dan ilmu keperawatan. Itu wajib mengunggah file tambahan seperti yang pertama, bukti hasil tes kesehatan fisik secara umum dari rumah sakit umum pemerintah atau swasta terdekat. Yang kedua, bukti hasil tes bebas narkoba dari klinik atau rumah sakit umum pemerintah atau swasta yang terdekat. Yang ketiga, bukti hasil tes buta warna dari rumah sakit terdekat juga. Yang keempat, bukti hasil tes pendengaran atau audiometri dari rumah sakit umum terdekat. Dan selanjutnya itu akan diadakan tes psikologi yang akan dilaksanakan secara daring. Nah, informasinya ini akan menyusul di kemudian hari ya. Jadi kalian harus tetap update informasinya. Kemudian semua file tadi itu merupakan hasil scan yang akan disimpan dalam format PDF dengan ukuran itu maksimal 500 KB. Nah, khusus buat rapor itu boleh ukurannya tuh 2 MB ya, itu diperbolehkan khusus rapor. Sedangkan untuk kayak foto-foto, misal ada foto rumah gitu, keluarga dan lain-lain, itu formatnya JPG, PNG atau JPEG. Nah, itu kalian bisa lihat secara detail lagi tentang bagaimana tata cara daftar ulangnya, apa yang harus dipersiapkan di website resminya ya. Website resmi di Universitas Jambi. Oke, jadi perguruan tinggi negeri yang ketiga yang akan aku bahas di sini adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini di website resminya itu nanti aku taruh linknya di bawah juga ya. Di sini proses registrasi atau daftar ulang bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus. Yang pertama yaitu mengisi data diri di aplikasi Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa mulai tanggal 17 sampai 23 Juli tahun 2021. Kemudian mengunggah atau mengupload berkas-berkas yang telah ditentukan di bawah ini pada link Google Form mulainya itu tanggal 17 sampai 23 Juli tahun 2021. Nah, Google Form-nya itu linknya kalian bisa lihat di website resminya ya. Kemudian berkasnya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu ada kartu peserta SMMPTN Barat 2021. Yang kedua ada ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah asal. Kemudian ada bukti pembayaran UKT. Ini setelah kalian melakukan pembayaran ya, kalian harus menyertakan bukti pembayarannya juga. Terus kemudian ada surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah. Yang selanjutnya ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian melampirkan juga surat pernyataan menaati peraturan di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang disertai materai 10.000. Kemudian menyertakan juga surat pernyataan tidak terlibat kegiatan radikalisme dan terorisme yang bermaterai 10.000. Kemudian surat pernyataan kesediaan membayar UKT bermaterai 10.000 juga kalian harus sertakan. Dan yang selanjutnya ada surat pada poin yang surat menaati peraturan itu sampai dengan surat pernyataan kesediaan itu kalian bisa download di laman website mereka penerimaan.umrah.ac.id. Ini kalian bisa buka linknya di sini ya.
Nah, kemudian seluruh berkas asli, ini sebagaimana pada poin tadi itu, dikirimkan ke Umrah melalui PO Box 155, kecuali untuk KTP dan kartu keluarga, dengan batas waktu paling lambat diterima oleh mereka itu tanggal 2 Agustus 2021. Nah, ini kalian harus perhatikan bahwa berkas kalian ini juga harus di pengirimannya tuh ada cap pos diterima di PO Box gitu ya, harus ada capnya. Nah, kemudian berkas ini dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan memberikan keterangan nama berkas pada amplop dengan format. Nah, format ini ada ditujukan kepada panitia SMMPTN tahun 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji dan sebagainya. Kemudian ada form pengirimnya juga. Ini kalian bisa lihat di sini ya, contohnya di websitenya ada. Nah, kemudian bagaimana sih proses dan mekanisme daftar ulangnya? Yang pertama, proses pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru Universitas Maritim Raja Ali Haji itu hanya dilakukan setelah membayar UKT, mengisi data di aplikasi Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa, dan mengunggah atau mengupload berkas yang telah ditentukan pada Google Form tadi. Nah, yang selanjutnya itu pendaftaran ulang itu dilaksanakan secara daring atau online dengan jadwalnya sebagai berikut. Ini Senin tanggal 26 Juli itu jadwal di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, link Zoom-nya juga dikasih juga di situ. Link Zoom pendaftaran ulangnya. Kemudian hari Selasa 27 Juli 2021 itu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian di hari Rabu 28 Juli ada Fakultas Ekonomi. Kemudian di hari Kamis tanggal 29 Juli itu ada Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Itu nanti linknya kalian bisa cek sendiri ya di website resminya ini. Nah, kemudian format penulisan nama untuk mengikuti daftar ulang secara online atau daring ini itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nomor ujian dulu, terus nama, baru jurusan. Nah, nih contohnya ada juga di sini format penulisan namanya. Kalian bisa cek juga ya. Kemudian ada ketentuan lain nih. Yang pertama, calon mahasiswa baru wajib mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila tidak mendaftar ulang pada jadwal tersebut dianggap mengundurkan diri. Jadi kalian yang memang benar-benar berniat mau masuk ke Universitas Maritim Raja Ali Haji itu wajib banget daftar ulang di tanggal tadi itu ya. Kalau kalian nggak daftar ulang berarti itu kalian menyatakan untuk mengundurkan diri gitu. Nah, selanjutnya hak sebagai mahasiswa itu dinyatakan gugur apabila keterangan yang diberikan itu tidak benar pada waktu pendaftaran, pengisian data diri, dan registrasi. Nah, jadi keterangan atau berkas-berkas tadi itu yang harus kalian lampirkan itu harus dipastikan itu memang benar ya, memang bisa dibuktikan gitu, tidak ada pemalsuan gitu sebagainya. Nah, kemudian seluruh biaya yang telah dibayarkan itu tidak dapat ditarik kembali. Kemudian informasi lebih lanjut kalian itu bisa menghubungi pihak-pihaknya nih ya melalui WhatsApp di sini. Nah, itu tadi beberapa informasi penting mengenai tata cara pendaftaran ulang atau registrasi nih di 3 universitas atau PTN ya yang aku bahas tadi. Dan semoga ini bisa menjadi gambaran kalian yang masih bingung gimana tentang tata cara daftar ulangnya. Semoga ini bisa membantu. Kemudian yang perlu aku tekankan di sini adalah kalian harus menyiapkan berkas-berkas ini secara teliti dan jujur gitu ya, jangan sampai ada pemalsuan dan sebagainya karena itu bisa berakibat fatal di kemudian hari. Kemudian kalian harus selalu update informasi tentang daftar ulang ini, proses-prosesnya itu kalian harus update terus informasinya di website resmi dari universitasnya, terutama buat kayak beberapa jurusan tadi yang memuat informasi tambahan yang sekiranya masih akan menyusul gitu ya, kalian harus tetap update. Nah, mungkin cukup sekian aja video ini. Kalau kalian mungkin ada yang penasaran nih sama PTN yang lainnya yang pengen dibahas, kalian juga boleh komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya, serajin-rajinnya, supaya aku makin semangat untuk bikin video selanjutnya. And thank you guys for watching and see you. Bye-bye.